Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, coba silakan pegang punggung teman di depannya. Ya, silakan dipijat ya, dipijit. Pijit yang enak ya, buat saudaranya. Palanya bi, palanya. Biar adil, sekarang balik kanan. Ustaz yang lama Ustaz, waktunya. Setengah jam. Ini setengah jam lagi loh. Setengah jam ini. Wah ini dong. Oke, cukup insyaallah ya, cukup. Kembali ke posisi semula ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tadi malam tentang 10 ciri pribadi muslim, pribadi unggul ya. Oke. Masih ada yang ingat 3 karakter tadi malam? Yang pertama apa? Fisik yang kuat. Yang kedua? Baik. Apa yang kedua? Ya, yang kedua akhlak yang mulia. Yang ketiga berwawasan luas. Sekarang kita yang keempat ya. Bagi teman-teman yang belum tahu sosial media saya, boleh di-add ya. Instagram, Facebooknya Akhri ya, Instagramnya juga sama Akhri Rabbani, Telegram, YouTube-nya juga ada ya, Akhri Rabbani. Kalau situs webnya juga ada, akhrirrabbani.com. Nomor WA-nya silahkan catat mas ya, 0895 3273 80534 ya. Barangkali nanti kita bisa saling berkomunikasi ya. Kalau sudah di Indonesia bisa saling berkunjung nanti ya. Kalau saya nanti ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur kan gak bingung gitu kan. Nah, mau kemana nanti kan. Nah, sifat atau karakter yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah qadirun 'alal kasbi. Artinya dia mampu mencari penghasilan. Dia mampu untuk mendapatkan finansial ya. Karena Islam sangat membenci atau sangat melarang orang yang minta-minta kepada orang ya. Bahkan kata Nabi, orang yang minta-minta atau bergantung kepada orang lain itu nanti di hari kiamat muka itu nggak ada ya, tanpa
ada kulitnya, ya. Karena betapa hinanya orang yang minta maaf. Nah, dalam hadis lain Nabi mengatakan, yadul ulya khairun minan yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Kalau ngambilnya gini gimana? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa memberi kepada orang lain? Ya tentunya kita harus punya dulu, punya sesuatu. Karena kalau orang yang nggak punya sesuatu, nggak mungkin dia ngasih. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak mungkin bisa ngasih orang. Gimana kita mau sedekah kalau kitanya juga butuh uang, butuh harta, ya. Makanya harus ada penghasilan, ya. Mampu untuk mendapatkan penghasilan, bekerja. Para nabi, para sahabat, ya, ulama-ulama dahulu mereka juga bekerja, ya, punya penghasilan. Ya. Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi rasul, profesinya apa, Mas? Pedagang, ya. Beliau berdagang bersama pamannya, pernah juga menjualkan barang-barang milik Khadijah, ya. Nah ini Nabi kita mencontohkan salah satu profesi, ya, profesi berdagang. Karena kata Nabi, orang yang berdagang itu menjual itu pintu rezekinya itu 9. Maka enggak aneh kalau orang jualan, pedagang, pengusaha itu banyak yang kaya, benar nggak? Ya, tapi kalau PNS yang kaya orang curiga, ya. Kalau bupati kaya misalnya, orang curiga ini apakah hasil dari korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau pedagang, kalau pengusaha kaya wajar, ya, karena pintu rezekinya 9. Ya. Makanya bisa nih kita pulang dari Korea ini semuanya jadi pengusaha semua. Amin. Nah, para sahabat, ya, apalagi sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, salah satu sahabat yang kaya-kaya. Makanya jamaah-jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf ini minimal kayak Abdurrahman bin Auf, gitu, ya. Sekali berinfak itu bisa 1 miliar, gitu, ya. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan, ya, salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya, seorang pedagang, pengusaha, dia mendengar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Utsman itu akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Ketika mendengar hal tersebut, Utsman yang baru datang dari berdagang dari Syam ketika itu, yang dia membawa 700 ekor unta serta barang dagangan yang ada di atasnya. Apa yang beliau katakan? Wahai Ummul Mukminin, saksikanlah bahwa hari ini aku sedekahkan segala unta, 700 unta dan segala barang dagang di atasnya aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sahabat Utsman bin Affan, seorang pengusaha yang kaya raya. Bahkan Utsman bin Affan itu masih ada rekeningnya sekarang di Saudi Arabia. Rekening banknya masih ada, ya, atas nama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini dulu dia pernah membeli sumur dari seorang Yahudi, yang sumur ini dijaga terus oleh kaum muslimin, kemudian hasilnya itu dibelikan kepada properti, dibelikan kebun dan lain sebagainya, sehingga sampai sekarang hasil dari perkebunan itu dimasukkan ke dalam rekening Utsman bin Affan, dan itu semuanya untuk umat Islam. Nah, inilah orang yang mempunyai banyak harta, kekayaan, dia akan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita harus tanamkan dalam hati kita, harus jadi orang yang kaya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk menjadi kaya. Kenapa? Doa, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah doa berlindung dari kefakiran. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan fakiran, ya, rasa fakir. Ya. Dan ibadah rukun Islam itu 4 dari rukun Islam semuanya butuh harta, ya. Sholat butuh harta nggak, Mas? Butuh, ya. Ya, untuk beli pakaian, beli sajadah, sewa masjid, sewa masjid dan lain sebagainya, butuh harta semuanya. Puasa butuh harta, puasa? Ya. Beli takjil, beli buat sahur, ya. Kemudian memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, itu akan lebih banyak lagi pahalanya. Zakat butuh harta, apalagi zakat. Orang yang wajib berzakat itu adalah orang yang sampai haul dan nisabnya. Kalau nggak sampai dia nggak wajib zakat. Haji butuh harta, butuh, apalagi haji, gitu ya. Semuanya butuh harta, kekayaan. Makanya orang Islam itu harus menjadi orang yang kaya. Keutamaan bekerja, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, dan bekerjalah kalian. Jadi yang memerintahkan kita untuk bekerja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan kita bekerja itu adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mengamalkan salah satu kandungan Al-Quran yang mengajarkan kita untuk bekerja, menjauhi usaha yang haram. Kemudian kita harus memiliki keterampilan, harus memiliki skill, ya. Untuk bisa menjadi seorang pengusaha itu dia harus punya skill, ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya, beliau seorang pengusaha, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 kata. Yang pertama tijarah, yang kedua kata-kata bai'u. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kata-kata tijarah dan kata-kata bai'u? Padahal artinya sama, yaitu jual beli, perdagangan. Tijarah artinya perdagangan, bai'u juga jual beli, ya. Kemudian kata teman saya ini, beliau mengatakan ternyata beda, ya. Kalau tijarah ini dia orangnya nggak punya modal, ya. Dia nggak punya modal dan dia juga nggak punya keahlian, tapi dia punya otak bisnis, ya. Otaknya itu otak bisnis, ya. Apapun barang dia bisa bisniskan. Lihat orang jual tanah misalnya, nah, dia bisa jadi di baklar, ya, dijualin tanah orang, gitu ya. Lihat rumah dijual, ya, dia bisa jualin. Nah, ini orang yang otaknya otak bisnis, ya. Meskipun dia nggak punya keahlian, tapi dia bisa menjual, ya. Dia bisa mendapatkan harta dari hasil jual belinya tersebut, meskipun dia nggak punya keahlian. Nah, ini calon-calon orang yang pintar dalam menjual, ya. Sales, marketing luar biasa. Nah, yang kedua adalah kata-kata bai'u. Artinya sama, jual beli perdagangan. Tapi kata-kata bai'u ini maksudnya adalah orang yang punya keterampilan, ya. Dia punya keahlian dalam bidang tertentu. Ada orang yang ahli dalam bidang masak-memasak, profesional dalam bidang kuliner, maka dia bisa bikin rumah makan, dia bisa bikin restoran. Ada orang yang pintar dalam bidang menjahit, maka dia membuat usaha jahit, konveksi misalnya, ya. Ada orang yang pintar dalam bidang apa lagi, ya, bangunan, ya, dia bisa membuat bangunan, jadi kontraktor dan lain sebagainya. Jadi dia punya keahlian tertentu. Nah, kenapa banyak pengusaha itu yang gagal? Karena usaha yang dia jalankan dia tidak ahli dalam bidangnya, ya. Kalau kita tidak ahli dalam bidangnya, maka kita akan gagal. Maka untuk sukses dalam suatu bidang usaha, maka kita harus benar-benar ahli. Kita harus benar-benar profesional dalam bidangnya, ya. Makanya sekarang itu kalau mau pengen usaha yang sukses tuh
kalau kata motivator syaratnya 3. Yang pertama, be the first. Jadilah yang pertama. Artinya orang belum ada usaha yang kayak gitu, tapi dia sudah membuat usaha yang kayak gitu. Contoh misalnya dulu ketika belum ada Gojek, belum ada Grab ya, dia bikin Gojek ya, ojek berbasis online. Hasilnya sekarang luar biasa hasilnya ya, karena dia jadi yang pertama ya, be the first. Kalau misalnya banyak orang yang belum ada suatu usaha, ya kita bikin usaha yang baru, yang orang lain belum ada bikin usaha kayak gitu. Kira-kira apa coba? Nah, silakan dipikirin ya. Nah, ini syarat yang pertama, be the first, jadi yang pertama. Kalau kita belum bisa jadi yang pertama, yang kedua adalah syaratnya be different. Jadilah yang berbeda. Ya. Beda. Orang banyak jualan bakso. Kira-kira perbedaan bakso kita sama orang lain apa? Lebih murah. Ya, misalnya baksonya lebih enak misalnya, ya. Atau baksonya porsinya banyak tapi harganya terjangkau. Memiliki perbedaan, ada sisi-sisi diferensiasi, ya. Orang pengen selalu tampil beda, ya. Ini banyak kita temukan sekarang bisnis-bisnis yang baru ya, yang mereka tampil beda. Minuman-minuman sekarang banyak ya, minuman apa itu? Yang baru-baru mereka beda dengan minuman-minuman yang biasa. Jadi orang penasaran, ya kepo dengan produk tersebut. Nah, mungkin kita bisa bandingkan produk-produk yang ada di Korea dengan produk-produk yang di Indonesia ya. Kita lihat nih, kira-kira minuman apa yang paling laris di Korea nih, yang mungkin bisa kita jual nanti di Indonesia. Ya, jangan yang haram ya, harus usaha yang halal tentunya. Terlalu beda nih, ngono lah. Nah ini beda loh. be different. Jadi perbedaan ya. Apa perbedaan usaha kita dengan usaha orang lain? Kalau kita belum bisa jadi be different ya, maka yang ketiga adalah be the best. Maka jadilah yang terbaik ya. Di antara bakso sekian banyak bakso kita yang paling enak ya. Maka insya Allah orang akan beramai-ramai berkunjung kepada toko kita, pada usaha kita, karena tempat kita adalah yang terbaik daripada orang lain. Nah, jadi ini 3 kunci kalau kita pengen bisa usahanya baju ya. Yang pertama tadi apa? Be the first ya. Jadi yang pertama, belum ada orang bikin itu kita bikin ya. Yang kedua, be different, punya diferensiasi, punya perbedaan dengan orang lain. Yang ketiga, be the best, jadilah yang terbaik ya. Terampilan, maka setiap kita pasti punya kecenderungan masing-masing. Ada orang yang cenderung dalam bidang ngoprek alat-alat elektronik misalnya, suka ngoprek HP, tahu ngoprek nggak mas? Ngotak-atik. Ngotak-atik. Ada orang yang suka ngotak-ngatik HP ya, ngotak-ngatik komputer, laptop, sehingga dia tahu, oh rusaknya di sini, ya. Ada orang yang dia cenderung ke sana, ya. Ada orang yang cenderung kepada otomotif misalnya, ya, suka ngotak-ngatik motor misalnya, ngotak-ngatik mobil misalnya, ya. Jadi mesin-mesin motor, mesin mobil itu dia tahu, kerusakannya apa dia tahu. Nah, ini orang-orang kayak gini dia bisa buka usaha bengkel misalnya ya, jualan aksesoris ya. Nah, ini bisa. Ahlinya, maka serahkan kepada ahlinya ya. Ya, karena orang itu akan lebih percaya kalau yang menjual itu adalah ahlinya. Benar gak?
Kalau kita pergi sakit ya, misalnya sakit, kira-kira kalau kita sakit perginya ke dokter spesialis, misalnya kita sakit dalam ya, kita perginya ke dokter spesialis atau dokter umum? Pasti kepada dokter yang spesialis ya, karena yang lebih paham ya, yang lebih tahu dari yang lain. Kepada ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Ini yang keempat ya, qadirun al-kasbi. Dan untuk bisa menjadi qadirun al-kasbi ini, dia butuh proses yang lama, proses yang panjang ya. Dia butuh untuk menjadi seorang yang ahli, menjadi seorang profesional itu, kalau kata motivator, dia butuh 10.000 jam terbang. Butuh kepada 10.000 jam terbang. Artinya apa ya? Ketika ingin dia jadi expert dalam bidangnya, dia harus latihan terus-menerus sampai dia menghabiskan 10.000 jam terbang. Ketika dia ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang memasak ya, maka kerjanya terus masak aja ya, maka insya Allah dia akan menjadi seorang koki yang hebat ya, chef, master chef ya, luar biasa. Jadi butuh kepada proses yang lama ya, untuk bisa menguasai suatu bidang itu. Oke, ini sifat karakter yang keempat, qadirun al-kasbi, mampu mendapatkan penghasilan ya. Dan tadi caranya adalah dengan kita menjadi expert dalam bidang kita masing-masing ya, profesional di bidang kita yang kita cenderungi di sana. Kemudian yang kelima sifat karakter muslim itu adalah salimul akidah. Artinya akidahnya selamat. Akidah adalah hal yang harus terus diperhatikan. Akidah adalah spirit untuk hidup yang lebih baik. Salah satu tujuan diutusnya Rasul, para nabi dan para rasul ke atas bumi ini adalah untuk ya, memperbaiki akidah ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu hanya untuk memperbaiki akidah ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah ini adalah yang akan menjadi spirit dalam hidup kita ya. Ketika seorang memiliki akidah, memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupannya juga akan spirit, akan lebih baik ya. Nah, apa saja yang harus kita miliki untuk akidah yang selamat itu? Di antaranya ya, tidak meruqyah kecuali dengan ayat Al-Quran ya. Ruqyah itu kan orang misalnya ruqyah itu adalah obat, mantra-mantra ya, tidak jampi-jampi ya. Dan jampi-jampi yang dibolehkan itu adalah jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran ya. Tidak boleh jampi dengan sesuatu yang tidak berasal dari Al-Quran. Yang kedua, tidak berhubungan dengan jin ya, tidak meramal nasib dan pergi ke dukun, tidak meminta tolong kepada orang yang telah mati ya, tidak bersumpah dengan selain Allah, tidak tasya'um, merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu, mengikhlaskan amal untuk Allah, mengimani rukun iman, beriman kepada nikmat dan siksa kubur, mensyukuri nikmat Allah saat mendapat nikmat, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dan menjadikannya sebagai musuh, tunduk secara penuh kepada Allah dan tidak berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini standarnya kita memiliki akidah yang mantap ya. Akidah yang kuat itu dia meyakini tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak percaya kepada dukun dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa yang namanya dukun itu dia bekerja sama dengan syaitan dan jin, dan ini harus kita jauhi. Akidahnya mantap. Kemudian yang keenam adalah shahihul ibadah. Artinya ibadahnya benar ya. Ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah. Dan dengan menjalankan ibadah itu kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meraih surga yang abadi dengan amal yang terus-menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga itu bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak ya contoh-contoh ibadah kita kepada Allah. Ihsan ya, dalam toharoh artinya seakan-akan ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat untuk berjamaah di masjid, qiyamul lail ya, salat malam minimal sepekan sekali, melaksanakan saum, puasa ya, Ramadan, kemudian berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, berdoa pada waktu-waktu yang utama, kemudian menutup hari-harinya dengan bertaubat dan beristighfar, berniat pada setiap melakukan perbuatan menjauhi perbuatan dosa besar, merutinkan zikir pada pagi dan sore hari, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan, dan menyebarluaskan salam ya, menahan anggota tubuh dari segala yang haram. Ini adalah standar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah mujahidun li nafsihi. Artinya orang yang bersungguh-sungguh terhadap dirinya. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak selalu puas kecuali ketika dia sudah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena yang namanya setan itu akan selalu menggoda manusia terus-menerus ya. Karena setan, iblis sudah berjanji akan menyesatkan manusia sehingga dia menjadi teman-temannya nanti di neraka. Nah. Kemudian yang ke-8 adalah munazzamun fi syu'uni. Teratur urusannya ya. Orang mukmin dia harus teratur dalam urusannya, rapi dalam segala hal. Pakaiannya, tempat tinggalnya, catatan-catatannya ya, melakukan persiapan dalam segala hal, tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Ini yang harus kita capai untuk menjadi seorang pribadi muslim yang unggul, yang luar biasa. Kemudian yang ke-9 adalah harisun ala waktihi. Artinya selalu menjaga waktunya. Nah, kenapa? Karena waktu adalah yang paling berharga ya. Karenanya di dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan ayat-ayat Allah bersumpah dengan nama waktu. Wal asri. Apa artinya wal asri? Demi masa ya. Waktuha, demi waktu duha ya. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Jadi banyak sekali Allah bersumpah dengan nama waktu ini. Ini menandakan bahwa waktu itu adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemudian kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia ya. Kalau kita menyadari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali kewajiban kita, akan banyak sekali aktivitas-aktivitas kita, sehingga kita merasa bahwa waktu yang kita punya ini tidak cukup ya. Karena saking banyaknya tugas kita. Tugas kita sebagai seorang suami, tugas kita sebagai seorang ayah ya, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai karyawan di tempat kita bekerja. Banyak sekali tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Makanya harus teratur di dalam segala urusannya ya, dan menghargai waktunya, tidak membuang-buang waktu. Kemudian yang terakhir adalah nafi'un li ghairi, artinya bermanfaat kepada orang lain ya. Di antara yang harus kita berikan manfaat adalah melaksanakan hak kedua orang tua kita, kemudian berpartisipasi dalam kegembiraan, membantu yang membutuhkan, memberi petunjuk orang yang tersesat, dan menikah dengan pasangan yang sesuai. Amin ya. Ini yang terakhir puncaknya adalah bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang paling banyak
manfaatnya. Maka kita harus bekali dengan diri kita dengan ilmu yang banyak ya, dengan harta yang banyak, sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Berarti ada 10 ya karakter seorang muslim. Kita ingat dari awal. Yang pertama Mas, fisik yang kuat. Yang kedua, akhlak yang mulia. Yang ketiga, wawasan yang luas. Yang keempat, ya, punya penghasilan. Yang kelima, akidahnya selamat. Yang keenam, ibadahnya benar. Yang ketujuh, ya, mengendalikan dirinya, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh terhadap dirinya. Yang kedelapan, menjaga waktunya. Yang kesembilan, teratur urusannya. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak